doaku, Yesus penebus. Oh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini adalah hari Sabtu, malam Minggu. Saya sekali lagi menganjurkan agar kita tetap di rumah, tidak usah jalan-jalan malam Minggu ini, demi kesehatan kita dan demi kebaikan kita bersama. Besok kita akan merayakan hari Minggu Paskah keempat, sekaligus juga Minggu Panggilan. Di gereja telah mendedikasikan hari Minggu Paskah keempat itu menjadi Minggu Panggilan. Minggu Panggilan bagi murid-murid Yesus, terutama dalam hal ini para pastor, suster, tetapi kita semua dipanggil oleh Allah, oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil untuk besok itu berbicara tentang Yesus Gembala yang baik, di mana Yesus itu mengenal domba-dombanya. Artinya Yesus mengenal murid-muridnya dan murid-muridnya juga mengenal Yesus, yang dalam bahasa kitab suci untuk bacaan Injil besok itu disebut dengan Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal suara gembalanya. Tetapi bukan itu yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Malam hari ini kita tetap merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil untuk hari Sabtu. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Bacaan Injil ini berisi atau berkisah tentang murid-murid Yesus yang mengundurkan diri di Galilea. Jadi, oleh karena Yesus telah memberi mereka makan di bacaan Injil sebelumnya, menjadi banyak yang mengikuti dia, banyak yang mau menjadi muridnya oleh karena tanda-tanda mukjizat yang telah dilakukannya. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang roti hidup yang diidentikannya dengan dirinya, dengan mengatakan barang siapa yang mau memakan dagingku dan minum darahku, aku akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku, dan dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mendengar kata-kata ini, para murid merasa canggung, merasa, nanti dikatakan di dalam Injil ini, perkataan itu sungguh-sungguh keras, bisa dengan mudah menimbulkan kontroversi di antara sesama manusia, salah paham. Ungkapan Yesus ini dirasakan oleh orang banyak keras. Nah, kata-kata Yesus inilah yang membuat murid-murid itu mengundurkan diri di Galilea. Artinya mereka mendengar kata-kata Yesus itu yang mengatakan siapa makan dagingku, minum darahku. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka kemudian pergi dan mengundurkan diri. Itulah yang dikisahkan di dalam bacaan Injil untuk kita renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi orang banyak itu tidak mengerti, tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan
akulah roti hidup. Akulah roti yang memberikan kekenyangan untuk kehidupan yang kekal. Bagi orang banyak, sekali lagi, yang dimaksudkan mereka, yang mereka pahami adalah roti fisik, roti yang kita kenal, roti yang dapat binasa, roti yang dapat mengenyangkan untuk sementara, lalu setelah itu lapar lagi. Tetapi yang dimaksudkan Yesus bukan itu, bekal untuk kehidupan yang kekal, yang memberikan kehidupan yang kekal, yaitu adalah roti yang adalah dirinya sendiri, yang siapapun yang mau makan dan minum akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dibicarakan Yesus adalah terkait dengan keselamatan jiwa, keselamatan kekal roh, bukan hal-hal yang bersifat duniawi atau badaniah. Sebab dalam bacaan Injil hari ini dikatakan itu tidak penting sama sekali. Sebenarnya penting juga, tetapi Yesus mengatakan dalam dalam Injil hari ini itu tidak penting sama sekali. Yang paling penting itu adalah, dan yang sangat berguna itu adalah bagaimana kita menyelamatkan roh kita, menyelamatkan jiwa kita, karena itulah yang akan hidup selama-lamanya, yang kekal. Nah, kalau ingin kita berada dalam persekutuan, perkumpulan dengan para kudus berbahagia di surga, maka itu harus kita terima, harus kita makan, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa di sini Yesus juga mengatakan kepada para murid inti, pada murid-muridnya, tidakkah kamu pergi juga? Artinya Yesus juga menantang para murid-muridnya yang setiap hari ada bersama-sama dengan mereka. Tidakkah kamu pergi juga? Tidakkah goncang imanmu juga karena perkataanku itu? Menarik, syukur ada jawaban dari Petrus yang mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus mengerti, Petrus memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, maka mereka, Petrus dan teman-temannya, tidak pergi walaupun ditantang oleh Yesus. Artinya kalau seandainya mereka pergi juga, Yesus tidak akan menahan, Yesus akan membiarkan seperti yang lain itu. Tetapi Petrus sudah mulai memahami sedikit, meskipun labil imannya tentang Yesus Kristus, tetapi toh diungkapkannya juga, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya bukan membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat sementara, tetapi persiapan untuk kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga kerap tampil seperti orang-orang banyak yang meninggalkan Yesus, mengundurkan diri sebagai pengikut Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita merasa kecewa, kita merasa ditinggalkan, kita merasa kesepian, kita merasa tidak ada penghiburan, kita merasa hambar seperti di padang gurun. Iman kita layu. Lebih dari itu, iman kita patah seperti kayu kering, patah, dan dia meninggalkan imannya oleh karena tantangan-tantangan yang alasannya sangat sepele, lalu ditinggalkan imannya, atau bahkan dijual, digadaikan imannya. Maka para saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang kita cari? Kebahagiaan yang bersifat duniawi kah? Kehidupan yang di dunia ini kah? Atau
kehidupan yang kekal atau kebahagiaan yang bersifat surgawi. Sekali lagi, kita membutuhkan dua-duanya. Yang bersifat duniawi karena memang kita tinggal dalam realitas dunia, tetapi kita harus melihat apakah semuanya itu kita peroleh sesuai dengan nilai-nilai Injil, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan anjuran gereja, sesuai dengan isi kitab suci atau tidak. Kalau tidak, perlu kita memperbaiki. Supaya apa? Supaya semua yang kita peroleh di dunia ini kita peroleh karena belas kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena berkat dari Tuhan, bukan karena kita sudah tahu itu. Dengan demikian, hidup kita terjamin di dunia dan juga hidup kita terjamin di surga. Di dunia ini, kita bersama-sama berjuang bekerja untuk melanjutkan kehidupan fisik kita, tetapi sekaligus juga itu kita peroleh, kita timba dengan mempererat relasi kita dengan Tuhan, mempersatukan diri kita dengan Yesus dengan menerima tubuh dan darah Kristus dan mengimaninya bahwa tubuh dan darah Kristus akan membawa keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, artinya kita diajak menjadi murid-murid yang memiliki iman militan dan tidak mudah layu, tidak mudah patah. Yesus akan senantiasa hadir dan tampil di dalam realitas kehidupan kita. Dia akan hadir, dia akan menguji kita, dia akan menguji iman kita, dia juga akan sekaligus memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Jangan takut, jangan ragu, tetaplah berpegang kepada Yesus. Kita serahkan hidup kita kepada Yesus, kita imani Dia. Mari kita menjadi murid-murid yang militan dan misioner. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan ibadat kompletorium. Tapi tetap kita menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan budi kita berdoa. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan,
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus cahaya mulia, kegelapan kau enyahkan, malam maut tak berdaya, sudah kalah kau lumpuhkan. Lindungilah kami Tuhan, selama semalam ini. Kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti. Meski mata takkan tertidur, semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut rajanya. Terpujilah Kristus Raja, bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta, sekarang sepanjang masa. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia? Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala dan minta nasihat mereka? Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan daku bila aku berseru kepadanya. Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa. Selidikilah batinmu dan mengadulah di tempat tidurmu. Persembahkanlah kurban sejati dan percayalah pada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan, lipat gandakan panen gandum dan anggur. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam kehadiran-Mu yang menenteramkan. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat istirahatku aman sentosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. Pujilah Tuhan di waktu malam.
Mari pujilah Tuhan, pujilah semua karya Tuhan. Hai kamu yang bertugas di rumah Tuhan pada waktu malam, tadahkanlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga Allah Sion memberkati engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan di waktu malam. Bacaan singkat diambil dari Kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Semoga perkataan-perkataan yang hari ini kusampaikan kepadamu menetap dalam hatimu, dan engkau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan, waktu mau tidur atau hendak bangun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga.
lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Tuhan pelindung kami, kunjungilah kami malam ini di rumah kami masing-masing. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk merayakan kebangkitan Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapapun saja yang meminta untuk kita bawakan dalam doa-doa kita, terutama mereka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun dan istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat penutup malam atau kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat, selamat tidur untuk kita semua. Semoga istirahat kita nyaman, aman, dan tenteram pada malam hari ini, sehingga kita dapat bangun besok pagi dengan semangat yang baru dan menyambut hari kebangkitan Yesus Kristus hari Minggu, di mana kita memperdalam dan memperkokoh mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Tuhan Yesus, tentu lewat doa-doa pribadi atau doa keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Sang Dewi, Mangesto.